Hikayat Rakyat. Bayangkan kalian berdiri di depan kemegahan Candi Borobudur, namun tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang yang membangunnya hilang begitu saja dari sejarah tanpa penjelasan pasti. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa berbagi cerita lagi dengan kalian. Kali ini kita akan masuk ke lorong waktu menuju masa keemasan Nusantara, tepatnya di jantung Pulau Jawa. Mataram kuno bukan sekadar nama dalam buku sejarah, tapi peradaban penuh drama, intrik, dan arsitektur yang membuat dunia terpana. Mari kita kupas tuntas misterinya demi mengenal jati diri kita yang sesungguhnya. Jauh sebelum Indonesia ada, Mataram kuno mulai menancapkan pengaruhnya sekitar abad ke-8. Disinilah dinamika antara dinasti Sanjaya yang memuja Siwa dan dinasti Shailendra yang penganut Buddha bermula. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan secara harmonis, menciptakan toleransi yang luar biasa. Kalian bisa membayangkan suara lonceng candi dan aroma dupa menyatu di udara Jawa. Hubungan ini melahirkan mahakarya tidak tertandingi, seperti Prambanan dan Borobudur, yang menjadi bukti nyata betapa majunya pola pikir leluhur kita dalam mengelola keberagaman di masa lalu yang sangat damai. Berbicara soal kemegahan, teknik pembangunan mereka benar-benar di luar nalar manusia pada zamannya. Tanpa teknologi modern, mereka mampu menyusun jutaan batu dengan presisi akurat tanpa semen. Sahabat, bayangkan betapa kuatnya ekonomi mereka untuk membiayai proyek raksasa selama puluhan tahun. Rakyatnya hidup makmur dari hasil bumi melimpah karena tanah Jawa yang sangat subur. Mereka menjalin hubungan dagang luas hingga mancanegara, membuat Mataram kuno menjadi pusat perhatian Asia Tenggara, bahkan disegani oleh kerajaan besar lainnya seperti Sriwijaya yang ada di tanah Sumatera. Namun, di balik kedamaian itu, ada percikan konflik politik yang seru untuk dibahas. Perebutan kekuasaan antar keluarga sering menjadi bumbu pahit sejarah Mataram kuno. Salah satu momen dramatis adalah saat Rakai Pikatan menikahi Pramodawardhani, pernikahan politik untuk menyatukan dua kekuatan besar. Sayangnya, tidak semua pihak setuju, sehingga memicu gesekan internal yang panas di dalam istana. Intrik ini menunjukkan bahwa meskipun sangat religius, hasrat kekuasaan tetaplah menjadi bagian manusiawi para pemimpin masa lalu yang kompleks, namun sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam. Puncak segala kemegahan ini menemui jalan buntu misterius yang mengundang tanya. Secara mendadak, pusat kekuasaan dipindah ke Jawa Timur oleh Empu Sindok pada abad ke-10. Mengapa peradaban mapan dengan candi megahnya ditinggalkan bak kota hantu? Teori terkuat menyebutkan letusan dahsyat Gunung Merapi yang menimbun pemukiman dengan abu dan lahar. Bencana ini dianggap pertanda tanah tersebut tidak lagi layak dihuni, sehingga mereka terpaksa memulai segalanya dari nol di tempat baru yang lebih aman. Sungguh sebuah perpisahan yang sangat emosional bagi rakyat yang sudah menetap lama. Mari bayangkan kehidupan sehari-hari masyarakat Mataram kuno di luar tembok istana. Rakyat menghabiskan waktu di sawah, merawat padi dengan sistem pengairan canggih. Kehidupan sosial mereka kental dengan gotong royong yang masih kita rasakan hingga hari ini. Gamelan sederhana terdengar di setiap hajatan, sementara tarian sakral dipersembahkan untuk menghormati leluhur. Semuanya berjalan harmonis, di mana manusia tidak berusaha menaklukkan lingkungan, melainkan hidup berdampingan secara tulus. Mereka sangat menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kelestarian alam sekitarnya. Setelah ribuan tahun terkubur, kejayaan Mataram kuno ditemukan kembali oleh mata dunia satu persatu. Penemuan Borobudur hanyalah awal dari sekian banyak peninggalan yang masih tersembunyi. Setiap penggalian memberikan kepingan teka-teki baru tentang kecerdasan leluhur dalam bidang astronomi dan seni rupa. Kita patut bangga memiliki akar budaya kuat yang menunjukkan bahwa bangsa ini pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan di dunia. Warisan ini bukan sekadar tumpukan batu mati, melainkan jiwa yang terus hidup dalam identitas kita. Inilah bukti nyata bahwa kita berasal dari bangsa yang sangat hebat. Belajar dari Mataram kuno mengajarkan kita bahwa kejayaan fisik bisa runtuh, namun nilai tulus akan abadi. Semangat toleransi mereka dalam membangun sesuatu yang bermakna adalah pelajaran berharga. Jangan lupakan sejarah besar ini di tengah kesibukan dunia digital. Masa lalu adalah cermin masa depan agar kita melangkah lebih bijak. Semoga cerita ini menambah rasa cinta kalian pada budaya Nusantara. Nah, kalau kalian punya teori lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan untuk cerita seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di tayangan berikutnya. Tetaplah bangga jadi bagian dari bangsa ini. Dadah!